Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di sini ya. Baik, pada kesempatan pada hari ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara menyusun algoritma pemrograman menggunakan diagram flowchart untuk menyelesaikan sebuah kasus sederhana. Baik, Ananda Ustadz semua. Nah, di sini kita akan mencoba mencontohkan dengan sebuah kasus yang ada di sekitar kita. Misalnya, kita akan menyelesaikan kasus tentang kegiatan kita sehari-hari. Tentunya, Ananda semua sudah biasa ya di lingkungan sekitar kita melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, di sini kita akan mencoba mengambil sebuah contoh, yaitu tentang aturan atau tentang penghidangan makan di dalam asrama. Nah, biasanya sekarang kita akan mencoba menyusun langkah-langkah atau urutan-urutan daripada kegiatan makan di dalam asrama itu. Nah, jadi langkah-langkah apa yang kita lakukan sebelum kita melakukan proses makan tadi? Jadi Ananda semua ketika ingin makan, apa yang Ananda lakukan terlebih dahulu sebelum Ananda makan. Nah, mari kita di sini kita bikinkan dulu, kita buatkan dulu alurnya secara tekstual ya. Nah, pertama hal yang kita lakukan ya, apabila kita mau makan tentunya. Nah, kalau di asrama kan sistem makannya ini adalah makan yang dibagi secara berkelompok ya, secara berkelompok artinya ada satu orang yang membagikan nasi dan ada satu orang lagi yang biasa membagikan sambal, kemudian piring-piring tersebut akan dibagikan kepada masing-masing anggota asramanya. Nah, jadi kita akan memulainya dari pertama. Nah, langkah yang perlu kita lakukan tentunya adalah memulai proses ya, mulai. Nah, kemudian kita tentukan langkah kedua. Langkah kedua apa yang akan kita lakukan? Langkah kedua adalah masing-masing anak, masing-masing anggota asrama menyiapkan piring. Oke, masing-masing anggota asrama menyiapkan piring. Nah, lalu kemudian langkah ketiga apa? Langkah ketiga adalah piket bertugas membagikan nasi ya atau makanan, kemudian dan sambal. Nah, yang keempat, setelah piket membagikan nasi, tentunya nasi tersebut akan dibagikan kembali ke anggota asramanya. Nah, setelah nasi tadi dibagikan dan diberikan sambal, kemudian diserahkan lagi kepada pemilik piringnya. Tentu yang dilakukan pemilik piringnya adalah langsung menyantap makanan ya. Nah, yang kelimanya bagaimana? Yang kelimanya setelah Ananda semuanya di dalam asrama ini makan, tentunya Ananda semua setelah makan mencuci piring ya. Ada yang mencuci piring, tentu ada pula yang hanya meletakkan piring terlebih dahulu. Tapi kalau kita menggunakan SOP di dalam asrama, tentunya kita setelah makan kita harus mencuci piring terlebih dahulu. Tidak boleh meletakkan piring sembarangan karena itu bisa menimbulkan munculnya penyakit di dalam asrama. Nah, jadi langkah selanjutnya setelah kita selesai makan, tentunya kita lanjutkan dengan mencuci piring. Nah, setelah mencuci piring, nah tentunya kita anggap prosedur selanjutnya adalah kita selesai makan. Seperti itu ya Ananda semua ya. Jadi mari kita perhatikan kembali ya. Jadi alur logika algoritma tentang bagaimana prosedur makan, tentunya itu ada langkah-langkahnya. Ini kita contohkan di asrama. Nah, yang harus kita lakukan pertama kita adalah memulai. Memulai itu artinya kita mulai bersiap-siap untuk melakukan makan siang. Ini kita ambil sampelnya makan siang. Yang kedua, tentunya masing-masing anggota itu menyiapkan piringnya atau menyiapkan wadah tempat untuk kita makan
Ya, ini kita makan tidak pakai tangan ya. Maksudnya kita tidak menampung nasi yang dibagikan itu pakai tangan ya, karena akan sulit. Tentunya kita menggunakan fasilitas yang ada untuk kita makan, itu piring dan sebagainya. Dan yang ketiga itu kita memberikan amanah atau memberikan tugas kepada piket yang bertugas biasanya di asrama itu pasti ada piketnya. Nah, piket ini nanti bertugas untuk memberikan atau menerima piring yang kita berikan kepada mereka, kemudian mereka akan membagikan nasi yang sudah disediakan, membagikan secara merata untuk kita dan untuk rekan-rekan kita di asrama. Berikut pula dengan sambalnya. Nah, setelah dibagikan tentunya nasi piring tadi akan diberikan kembali kepada kita. Nah, kita di sana lalu menyantap makanan. Menyantap itu artinya setelah kita mendapatkan piring, kita langsung memakan nasi yang diberikan kepada kita. Nah, pertanyaannya dari Ustadz, seandainya apabila pada momen tertentu, pada hari-hari tertentu atau pada momen ini contohnya ya, ada salah satu kita atau kita itu sedang berpuasa. Nah, jadi kan kalau kita sedang berpuasa, kita tidak mengambil makanan kita ya, jatah makanan kita ada, tapi kita tidak mengambilnya. Kenapa? Karena kita lagi berpuasa. Lalu di sini momen ini, maka ini akan ada dua pilihan. Yang pertama kita menyantap, yang kedua tidak ambil ya. Artinya dikarenakan kita berpuasa, kondisinya kita sedang berpuasa, maka kita punya dua pilihan opsi dalam alur makan ini. Pertama kita makan, yang kedua kita tidak makan. Artinya tidak makan kita bahasakan kita tidak makan ya. Nah, lalu setelah kita selesai makan, maka tentunya kita harus melakukan prosedur sesuai SOP ya, yaitu mencuci piring yang telah kita gunakan untuk makan tadi. Nah, setelah itu selesailah proses alur pemrograman tentang kasus makan. Nah, sekarang bagaimana penerapannya? Bagaimana cara kita membuat alur diagramnya di dalam algoritma? Nah, di sini Ustadz akan mencontohkan bagaimana cara kita membuat alur logika pemrograman tentang kasus makan tadi. Ini kita menggunakan aplikasi Wondershare Edrawmax ya, salah satu aplikasi untuk membuat diagram logika. Apakah ada aplikasi yang lain? Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan, dan yang umumnya biasa digunakan itu adalah Microsoft Visio. Nah, di sini kita agar lebih familiar melihat tampilannya, maka Ustadz gunakan di sini aplikasi Wondershare Edrawmax ya. Ini karena tampilannya lebih. Oke, lanjut. Nah, kita langsung saja. Bagaimana tadi kita akan membuat sebuah alur logika pemrograman dengan menggunakan aplikasi ini, yakni tentang alur logika pemrograman. Nah, mari kita baca kembali. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memahami tentang simbol-simbol yang ada pada diagram ini ya, apa gunanya dan apa fungsinya. Nah, tadi kita lihat ya, urutan pertama itu adalah memulai. Simbol yang kita gunakan pada flowchart untuk memulai itu adalah simbol dari simbol elips ini ya. Ini namanya simbol elips. Oke, ini namanya simbol elips. Ini adalah simbol yang digunakan untuk memulai satu alur logika pemrograman dalam diagram flowchart ya. Kemudian kita menggunakan simbol input. Nah, ini adalah namanya simbol input dan output. Ya, simbol ini, gambar ini, perhatikan BBN Anda semua. Ini adalah gambar input dan output tentunya ya. Nah, input dan output ini adalah kita memasukkan perihal apa yang kita lakukan dalam proses makan tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan proses. Segi 4 ini adalah simbol proses. Proses apa yang kita masukkan adalah proses penyiapan makanan tadi. Ya. Jadi apa yang kita inputkan dan apa yang kita proses, tentunya kita nanti akan punya pilihan. Kemudian setelah
setelah ada input, ada proses, tentunya pastilah akan ada output, gitu ya. Nah, output inilah nanti yang akan jadi hasil dari proses ini. Nah, kemudian tadi ya, nah output ini ada 2. Nah, kita lihat tadi ya gambarannya. Di sini kita punya 2 argumen. Yang pertama ini adalah proses, ya. Ini input, ini adalah proses. Kemudian di sini adalah output. Nah, pada output ini kita punya 2 pilihan. Apakah kita akan menyantap makanan tersebut atau tidak. Nah, untuk menentukan pilihan ini maka kita perlu simbol choice. Ya, ini namanya simbol choice atau simbol pilihan. Kita letakkan di antara proses dan output. Nah, artinya nanti pada output ini akan ada 2 kemungkinan. Ya, ada 2 kemungkinan. Apakah dia nanti outputnya itu makan atau tidak makan. Maka kita buat output ini ada 2. Ya, kita buat ada 2. Di sini kita letakkan. Oke, perhatikan ya Ananda. Ada 2 output. Kemudian kalau kita sudah cukup menentukan simbol-simbol yang ada, sudah ada inputnya, sudah ada outputnya, sudah ada prosesnya, ya. Tadi juga sudah ada mulainya, maka apabila semua proses telah selesai, maka kita perlu menyelesaikan alur tersebut dengan memasukkan tombol yang sama. Elips ini ya, ini adalah berfungsi sebagai tombol untuk menyelesaikan alur sebuah algoritma. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita udah susun simbolnya ya. Nanti Ananda silahkan disesuaikan saja dengan style Ananda masing-masing ya. Oke, ini hanya sekedar contoh. Nanti Ananda bisa menyesuaikannya dengan style masing-masing. Silahkan dibuat secantik mungkin, boleh dengan background nanti ya, boleh dengan apa saja yang Ananda suka. Boleh diwarnai juga boleh. Oke. Lalu setelah kita selesai, maka yang harus kita lakukan adalah menghubungkan alur tersebut ya. Menghubungkan alur daripada simbol-simbol. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus pertama kita set dulu supaya ujung konektornya itu menjadi panah tentunya ya. Boleh dipilih salah satu. Nah, lalu kita ambil konektor, kita pilih konektor 1, kemudian kita hubungkanlah antara masing-masing simbol dengan konektor ini ya. Perhatikan Ananda ya, disusun dengan sebagus mungkin sesuai dengan hobi Ananda atau style Ananda. Tuh, kita hubungkan terus. Nah, kita hubungkan terus lagi ke bawah sampai ke bawah. Nah, permasalahannya ada di sini. Nah, di sini ada permasalahannya. Ini adalah alur tegak lurus. Artinya kalau alur tegak lurus ini dari kita mulai sampai selesai berarti tidak ada masalah. Nah, lalu bagaimana cara menghubungkannya dengan yang simbol yang ada di sini? Nah, ini adalah simbol pilihan. Artinya kita pasang di sini. Kita pasang di sini. Apabila Ananda lapar atau Ananda tidak puasa, Ananda bisa makan. Ya, tapi kalau Ananda puasa, maka Ananda tidak mengambil santapan tersebut. Artinya kita kasih di sini choice-nya. Kita kasih choice, kita ambil juga konektor. Dari choice ini kita arahkan kemari. Lalu dari sini kita arahkan kembali ke sini. Ya, artinya bisa memulai kembali atau dia bisa tidak melakukan apa-apa. Gitu ya. Nah, jadi perhatikan Ananda ya, kelihatan ya. Ini adalah contoh cara membuat simbol algoritma menggunakan flowchart terkait dengan kasus makan ini ya, dengan kasus makan ini. Lalu bagaimana nanti kita akan menyusun teks di dalam simbol-simbol tersebut? Pada video berikutnya nanti Ustadz akan merinci dan akan memasukkan teks yang menjadi kasus ke dalam simbol tersebut. Bisa dipahami anak-anak ya? Oke, bagi Ananda semua, untuk tutorial pertemuan pertama ini barangkali cukup di situ. Intinya yang perlu antum pahami adalah antum harus paham dulu fungsi dari simbol-simbol. Oke, demikian dari Ustadz, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!